Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Fajari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan nomor NIM 432020038 dari program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan ataupun membahas materi yang telah saya dapatkan setelah saya mengikuti kegiatan Darul Arkom Dasar yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas rencana tindak lanjut Darul Arkom Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelum saya lanjut ke materi, alangkah baiknya saya akan menjelaskan latar belakang dari Darul Arkom Dasar. Darul Arkom Dasar yang kemudian disingkat menjadi DAT merupakan sebuah kegiatan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang wajib diikuti oleh seluruh calon kader IMM. DAT sendiri menjadi pintu masuk serta langkah awal bagi kader untuk bergabung dengan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nama Darul Arkom asalnya berarti rumah Arkom. Dinisbatkan kepada pemilik Arkom, Ibnu Abil Arkom, yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai tempat perkaderan Islam di masa-masa pertama. Dari Darul Arkom itulah lahir tokoh-tokoh Islam generasi pertama seperti Abu Bakar, Ali Ibnu Thalib, Aisyah, dan juga yang lain. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan di tahun 2021 ini menjadi cikal bakal kader-kader yang anggun dalam bermoral dan unggul di dalam intelektual, serta mampu mengambil kontribusi dan mampu untuk menjadi kader terbaik yang kritis terhadap fenomena-fenomena sosial. Baiklah, selanjutnya kita ke materi, yaitu yang pertama materinya adalah Tauhid. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu dengan huruf H ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Syarh Salasatil Ushul halaman 39. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Adapun tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, kemudian yang terakhir tauhid asma wa sifat. Untuk yang pertama yaitu tauhid rububiyah, ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, karena ilah maknanya adalah ma'bud, yang disembah. Makna tak ada yang disebut dalam doa kecuali Allah. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia. Tidak boleh menyembelih kurban atau nazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Dengan demikian, maka tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya dengan tidak membanding-bandingkan nama atau sifatnya dengan makhluk ciptaannya, sesuai dengan firman Allah Quran Surat 26 Asy-Syura ayat 11. Baiklah, selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu Thaharah. Thaharah secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara menurut istilah syara, Thaharah berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air dan pengganti air, tayamum. Thaharah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama wudhu, yang kedua mandi wajib,
yang ketiga tayamum. Untuk yang pertama yaitu berwudhu. Secara bahasa, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, kata wudhu terambil dari kata al-wado'ah atau kesucian. Wudhu disebut demikian karena orang yang sholat membersihkan diri dengan berwudhu. Akhirnya ia menjadi orang yang suci. Secara istilah wudhu adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara yang khusus. Kemudian yang kedua, mandi wajib. Mandi wajib disebut juga mandi janabah yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang berhadas besar karena sebab-sebab tertentu seperti keluar mani, haid, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum ialah bersuci dengan menggunakan debu yang baik untuk menggantikan wudhu dan mandi. Baiklah, adapun materi yang ketiga yaitu kemuhammadiyahan. Perserikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan juga sekolah lanjutan. Baiklah, selanjutnya kita ke materi yang keempat yaitu sejarah dan ideologi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ataupun IMM merupakan salah satu organisasi mahasiswa Islam Indonesia yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah. IMM sudah berdiri sejak tahun 1964. Kelahiran IMM pun dilandasi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan faktor eksternal menyangkut keadaan umat Islam dan politik di Indonesia pada tahun 60-an. Saat itu kondisi umat Islam yang masih mengikuti ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke materi yang kelima yaitu gender dalam Islam. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima, laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi yang terakhir ataupun yang keenam yaitu manajemen diri dan kepemimpinan. Manajemen diri berarti menempatkan segala sesuatu secara teratur dalam hidup, dalam penggunaan waktu, pilihan, kepentingan, kegiatan, serta dalam keseimbangan fisik dan mental. Ini juga berarti mendorong diri untuk maju, mengatur semua unsur pribadi, mengendalikan potensi kemauan untuk mencapai hal-hal yang baik, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan pribadi untuk membuatnya lebih sempurna. Jadi, pada dasarnya manajemen diri merupakan pengendalian diri terhadap pikiran dan perbuatan yang dilakukan sehingga mendorong pada penghindaran diri terhadap hal-hal yang tidak baik dan meningkatkan perbuatan yang baik dan benar. Manajemen diri adalah sebuah proses merubah totalitas diri, baik itu dari segi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik agar apa yang kita inginkan tercapai. Dan kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai suatu instrumen dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan orang atau sekelompok orang agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selain itu juga kepemimpinan sangat diperlukan dalam menggerakkan aktivitas suatu organisasi. Jadi,
Kepemimpinan ini merupakan salah satu faktor penentu dan terpenting dalam suatu organisasi. Manajemen kepemimpinan dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap peningkatan kualitas pada suatu organisasi. Maju dan mundurnya, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi banyak ditentukan oleh pemimpin, karena pemimpin merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan dicapai. Kemudian untuk kesimpulan, Muhammadiyah pada abad kedua ini berkomitmen tinggi untuk turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan yang ada di dunia. Bukan hanya di Indonesia saja, Muhammadiyah memberi pengertian bahwa Islam berkemajuan memiliki wawasan kosmopolitanisme, bahwa Islam Indonesia berkemajuan merupakan alternatif masa depan dari stagnasi peradaban Islam secara global. Dalam pandangan Muhammadiyah, sudah seharusnya Islam hadir dan menjadi pemain di tengah pusaran globalisasi yang banyak mempengaruhi peradaban Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan ataupun saya bahas tentang materi-materi yang telah saya dapat setelah mengikuti Darul Arkom Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Palembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.